Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman. Selamat datang di Submaksi Channel dengan saya Subhan. Baik teman-teman, saat ini saya berada di Jalan Kedung Cowek ya. Dan arahnya saya mau ke arah pelabuhan sih ini teman-teman, ke arah kantor. Karena saya mau membeli sesuatu, kebetulan adanya di dekat kantor. Jadi sekalian saya juga coba settingan settingan kamera untuk GoPro saya ini, untuk bisa disetting di malam hari, untuk bisa perekaman di malam hari teman-teman. Apakah sudah cukup oke atau belum? Karena kemarin saya ngerekam kualitasnya jelek sekali. Jelek sekali, dan mudah-mudahan ini bisa settingan yang sudah saya modif ini sudah saya betulkan, mudah-mudahan bisa dilihat ya. Jadi mungkin sekalian sambil kita ngobrol, sambil kita jalan menuju ke arah Pelabuhan Tanjung Perak, saya mau bahas tentang yang lagi viral di Surabaya. Mohon maaf, saya nggak bermaksud untuk aji mumpung atau memanfaatkan isu atau tren atau memanfaatkan nama wali kota Surabaya juga. Bahwa jujur saya langsung aja ya, saya apresiasi langkah dari wali kota Surabaya Pak Eri untuk untuk mau memberantas jukir liar yang ada di Surabaya teman-teman ya. Waduh, ini di depan ini macet banget ya. Bentar deh, nunggu agak ini aja wis. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Jadi saya apresiasi langkah wali kota Surabaya yang ingin memberantas jukir liar yang ada di kota Surabaya. Memang jukir liar ini meresahkan, sangat meresahkan ya kalau bagi saya pribadi, dan saya sendiri juga adalah golongan orang-orang yang tidak mau memberi kepada mereka yang menjadi oknum jukir liar teman-teman. Jukir liar ini permasalahannya sudah muncul pertama kali itu yang sempat heboh itu adalah di Tunjungan, di Jalan Tunjungan. Saat itu jukir liarnya berdebat langsung dengan Kepala Dishub Kota Surabaya kalau saya tidak salah ya, mohon dikoreksi. Pokoknya waktu itu ibu-ibu Dishub yang berdebat ya dengan para jukir liar. Nah, mendapat protes keras dari para jukir liar teman-teman, mendapatkan protes yang sangat keras, bahkan sempat bersih tegang saat itu. Dan itu menjadi salah satu concern setelah Pak Eri Cahyadi kembali terpilih ya. Bagaimana beliau bisa menindak tegas para oknum jukir liar yang memang ada di kota Surabaya. Dan itu notabene semuanya itu mungkin nggak semua teman-teman, nggak semua wilayah Surabaya memang ada jukir liarnya. Tapi bagi saya pribadi yang memang sering keliling Surabaya, dominan itu memang di Surabaya Utara teman-teman. Itu saya nggak bisa pungkiri. Saya mengapresiasi langkah Pak Eri Cahyadi memberantas jukir liar, namun saya juga cukup menyayangkan dan sedikit kecewa dengan peraturan yang ada atau yang saat ini narasi-narasi yang muncul di media, bahwa Pak Eri Cahyadi sendiri sudah mengatakan sudah ada perda yang mengatur terkait lahan parkir toko ataupun tempat usaha, yang mana di situ tempat usaha ini sudah sudah termasuk lahan parkirnya teman-teman. Nah, intinya para perusahaan ini sudah mendapatkan izin dari pemerintah kota ya untuk terkait lahan parkirnya. Nah, yang dilakukan oleh Pak Eri Cahyadi adalah bagaimana caranya jukir liar ini bisa hilang, yaitu dengan cara toko modern atau tempat usaha yang ada saat ini di Surabaya diwajibkan menggunakan jukir resmi
dari toko. Ya, saya rasa hal ini memang menguntungkan dari sisi warga, dari sisi customer itu diuntungkan. Namun menjadi masalah baru bagi pemilik usaha. Kenapa? Mereka sudah mengikuti perda yang ada, namun mereka harus menambah lagi menambah lagi pengeluaran untuk membayar atau menggaji jukir, ya. Ya mungkin bahasa saya agak sedikit compang-camping ya teman-teman, mohon maaf ya. Tapi saya rasa teman-teman juga paham apa yang saya maksud. Bahwa saya juga cukup menyayangkan gitu loh teman-teman. Kenapa kok yang disuruh malah pemilik toko gitu loh. Kayak lah, kan ini yang bermasalah itu jukir liarnya gitu loh maksud saya. Ya kenapa nggak jukir liarnya aja ya, maksudnya sediakanlah teman-teman di situ orang-orang Satpol PP misalkan di beberapa titik. Karena saya yakin teman-teman, banyak pelaku usaha toko modern ya, banyak pelaku usaha toko atau pemilik usaha itu sebenarnya mereka itu nggak mau ada jukir itu nggak mau mereka. Tapi karena jukir ini entah siapapun itu yang menjadi oknum, mereka meminta kepada pemilik usaha untuk disediakan lahan dengan alasan mereka butuh hidup dan sebagainya. Tolonglah ini biar aku sing jaga, biar aku dapat penghasilan. Memang seperti kenyataannya itu seperti itu loh teman-teman. Maksudnya kenapa kok malah yang ditindak itu malah pemilik usaha gitu loh. Saya yang agak herannya itu seperti itu teman-teman. Kenapa kok nggak yang jukir liarnya gitu loh, yang yang ditemuin itu bukan pelaku usahanya, tapi jukir liarnya. Ditanyakan, kamu berasal dari mana? Ya sempat beredar waktu itu di Mer waktu itu langsung ditemui jukir liar. Beliau dari Madura, ditindak. Ya harusnya seperti itu dan nggak perlu. Misalkan kayak gini, saya sudah bayar parkir, entah itu nanti ada retribusi parkir yang dibayarkan ke pemerintah kota atau tidak, saya tidak tahu juga. Mungkin teman-teman bisa tambahkan informasi di sini. Entah pelaku usaha ini sudah membayar retribusi parkir atau perda itu sudah mencakup kondisi parkir sehingga toko-toko modern ini akhirnya menuliskan bebas parkir gitu loh, gratis parkir. Itu pasti bukan tanpa alasan gitu loh, saya rasa ya. Ibaratnya kalau saya punya lahan parkir, ya udah, kalau saya nggak perlu tukang parkir, terus kenapa? Kalau dia Indomaret atau Alfamartnya sepetak, masa ya tetap butuh tukang parkir? Misalkan saya yang nggak butuh tukang parkir, terus kenapa harus saya mewajibkan? Gitu loh, kayak kurang aja gitu loh. Saya apresiasi ya, itu untuk dari segi, saya merasa dari segi warga kota Surabaya diuntungkan karena jukir liar akan hilang nantinya. Tapi bagi pelaku usaha ini sangat tidak menguntungkan gitu loh. Maksud saya, kalau memang mau menyelesaikan masalah ya jangan menimbulkan masalah baru. Itu sih, itu yang dari kemarin itu juga saya yang agak gatel gitu loh. Dari kemarin tuh saya pengen speak up karena benar-benar ini tuh nggak menguntungkan bagi pelaku usaha teman-teman, sejujurnya. Sampai ada beberapa wilayah di kota Surabaya itu yang akhirnya mohon maaf, sebelum itu ada sanksi atau ada dampak yang diberikan oleh pemerintah kota Surabaya jika tidak menuruti aturan ini. Jika tidak menyediakan jukir resmi, maka lokasi tersebut akan dipolis lain teman-teman. Tempat usaha itu akan dipolis lain. Lahan parkirnya dipolis lain. Usahanya tetap boleh berjalan, namun tidak ada parkir gitu loh teman-teman. Ya sekarang ya, saya logika aja ya teman-teman ya. Saya sebagai pengendara ini ya, waduh ngelarek, ya haus gitu ya. Kita kan nggak tahu ya kita sekarang lagi di mana. Tapi yang pasti sudah ada kan, ada toko modern. Ya oke.
ada toko modern nih, ada entah itu Indomaret, Alfamart, Alfamidi dan lain-lain lah. Oke ya, ini sudah kita lagi di, ibarat kata kita lagi di Sidoarjo. Kita lagi di Sambikerep. Oke, kita lagi di Sambikerep. Oh, mana ya enak Indomaret ya? Pasti kita cari. Nemu nih. Loh, kok di Polis Line? Ya, yang tidak di Polis Line kan area jalan raya toh, teman-teman. Nah, kalau misalkan saya customer merasa, kok di Polis Line sih? Saya mau parkir di area jalan raya sekalipun, saya takut, teman-teman. Mending saya cari Indomaret lain, gitu loh. Kayak usaha kayak sistem seperti itu menurut saya kurang tepat. Kalau menurut saya. Tapi saya yakin wali kota dan Pemkot ini punya alasan juga, sehingga saya juga saya juga meminta wali kota untuk kayak merevisi entah itu memberikan kebijakan lah, karena baik itu belum tentu bijak, teman-teman. Itu adalah kebijakan yang baik untuk kita warga Surabaya baik, tapi tidak bijak untuk untuk pelaku usaha gitu loh. Itu sih yang saya sayangkan, karena saya juga gatel banget dari beberapa hari kemarin. Saya tahan-tahan untuk nggak speak up. Sebenarnya udah banyak ya permasalahan-permasalahan yang bisa aja saya nggak speak up, cuman untuk permasalahan kali ini saya benar-benar kayak gregetan juga loh gitu loh, teman-teman. Jujur saya gregetan sekali. Sehingga ya udahlah, saya punya media, mudah-mudahan aspirasi saya bisa diterima gitu ya. Baik buruknya saya mohon maaf juga, karena setiap pendapat saya pasti ada, nggak semuanya benar, ada salahnya, dan saya sangat terbuka buat teman-teman yang mengoreksi saya. Silakan di kolom komentar, dan saya juga ingin teman-teman proaktif ya, terus banjiri komentar-komentar, karena yang kita punya hanya aspirasi kita, teman-teman, untuk membangun Surabaya ini lebih baik. Ibaratnya seperti itu, teman-teman. Jadi saya minta teman-teman juga terus membanjiri kolom komentar Surabaya ya, kolom komentarnya Pak Eri Cahyadi gitu, supaya beliau itu juga tahu permasalahannya itu nggak cuma di jukir online aja, tapi juga menimbulkan masalah baru khususnya untuk pelaku usaha ini, teman-teman. Oke, mungkin itu aja dulu, teman-teman, video ini. Mohon maaf saya sedikit berapi-api karena juga lumayan gregetan dengan kondisi yang ada di kota Surabaya ini. Sampai jumpa di video berikutnya, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.